Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2303 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Hosea pasal 14 ayat 2 sampai ayat 9. Di bawah perikop tentang pertobatan dan janji. Demikian firman Tuhan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menyerukan pertobatan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman, saudara masih melakukan dosa-dosa favorit, dengarkan firman Tuhan ini, bertobatlah. Kalau tidak, cepat atau lambat saudara akan tergelincir, jatuh, dan hancur berkeping-keping. Saudara, seberapa kuat pun saudara, kalau saudara bermain dengan dosa, itu ibarat saudara bermain api. Satu waktu nanti saudara akan terbakar. Kalau saat ini saudara pintar menyimpan kesalahan, pelanggaran, dosa, sampai orang-orang di sekitar saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan, dengar ini baik-baik. Cepat atau lambat saudara akan tergelincir. Kalau saudara tidak bertobat, saudara akan hancur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat itu artinya kembali ke jalan Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunaninya dikenal dengan kata metanoia. Metanoia itu berarti perubahan pola pikir, perubahan akal budi, perubahan hati, perubahan cara hidup kita. Nah, kalau dulu kita hidup dalam dosa, gemar berbuat dosa, setelah kita mengenal kebenaran, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya kita metanoia.
Kita berubah pola pikir kita berubah gaya hidup kita berubah akal budi kita berubah hati kita, berubah cara hidup kita. Amin. Saudara, perhatikan ketika Saulus dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Apa yang terjadi dengan Saulus? Saulus seketika berubah. Amin. Hidupnya yang tadinya jahat, mengejar, mencari orang-orang Kristen pada saat itu untuk dianiaya dan dibunuh. Tapi saudara perhatikan, ada metanoia di sana. Saulus bertobat karena perjumpaan dengan Yesus Kristus Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Mengubah hidupnya. Yang tadinya jahat, sekarang menjadi baik. Yang dulunya penjahat, sekarang jadi pelayan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya seseorang yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya pasti metanoia. Pasti hidupnya berubah. Amin. Berubah 180 derajat. Bukan 360 derajat, saudara. Kembali lagi dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, arti pertobatan itu artinya kita sudah salah jalan. Seharusnya ke utara tapi kita masih ke selatan. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengenal kebenaran, kita akhirnya kembali ke jalan Tuhan yang benar, mengarah ke utara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah tahu hidupmu dalam dosa, ketika saudara menerima Yesus, mengenal Tuhan Yesus, sudah seharusnya saudara tinggalkan semua dosa itu dan hidup dengan cara yang benar, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar langkah-langkah pertobatan. Langkah-langkah pertobatan yang pertama, saudara lihat di ayatnya yang ketiga. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah-langkah pertobatan yang pertama, saudara harus sadar. Amin. Sadar dari dosa. Banyak orang sudah pelayanan, rajin pergi ke gereja, tapi masih berbuat dosa. Dosa jalan terus. Kenapa? Karena nggak sadar. Padahal sudah banyak teguran. Sama seperti dengan bangsa Israel. Sudah banyak kali ditegur oleh Tuhan tapi tidak sadar-sadar. Begitu juga dengan jemaat Tuhan. Sudah ditegur oleh hamba Tuhan di dalam khotbah, bertobatlah, berhenti minum, berhenti rokok, berhenti berbuat dosa, berhenti berbuat cabul, zina, berhenti judi, berhenti pakai narkoba. Tetapi apa sudah? Masih mereka lakukan. Pendetanya yang tegur mereka malah justru mereka musuhi, saudara. Mereka benci. Bukannya bertobat, tapi justru mereka melakukan lebih parah lagi. Saudara, firman Tuhan berkata, makin ku panggil mereka, mereka semakin pergi. Ini yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita sadar. Karena kalau kita tidak sadar, murka Allah itu akan menyala-nyala menimpa kita. Oleh karena itu saudara sadarlah. Kalau saudara ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, saudara masih mendengar seruan pertobatan, bersyukurlah saudara. Karena satu saat nanti saudara sudah tidak dengar lagi seruan itu. Artinya apa saudara? Saudara sudah di alam maut. Kalau saudara mati sebelum saudara bertobat, engkau binasa. Saudara mati masuk neraka. Kalau saudara masih mendengar seruan pertobatan lalu saudara sadar, mungkin itu di detik-detik terakhir hidup saudara. Saya percaya kasih karunia Tuhan tetap berlaku selama kita masih hidup. Itu menentukan hidup mati kita. Jadi di masa-masa akhir seseorang lalu dia bertobat saudara,
kasih Tuhan tetap berlaku buat dia. Pengampunan Tuhan tetap berlaku buat dia. Tapi masalahnya kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Sehingga kita harus siap sedia. Kapanpun Tuhan panggil kita dalam keadaan apapun, biarlah kita hidup dalam pertobatan. Amin. Sehingga apa saudara? Di saat Tuhan panggil kita, oh haleluya, kita langsung berada dalam pangkuan Bapa di surga. Haleluya. Bapak ibu saudara sadar, banyak orang gak sadar diri. Sudah tahu buat dosa tapi gak sadar, ini masalahnya. Saya kasih contoh kecil, misalnya merokok. Orang sudah tahu bahwa merokok itu menyebabkan kanker, menyebabkan impoten, sulit hamil, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang lebih sadis lagi, rokok dapat membunuhmu. Tapi saudara, orang gak sadar. Padahal dia tahu, tapi dia gak sadar. Nanti sadar kalau sudah divonis dokter kanker. Kalau sudah divonis dokter bahwa ada masalah dalam paru-paru, umurmu sudah gak panjang lagi, baru sadar. Kenapa gak sadar dari dulu? Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sadar. Kalau saudara sudah berbuat dosa, sadar saudara. Amin. Supaya tidak ditimpakan murka Tuhan kepada saudara. Yang kedua, langkah pertobatan yang kedua, menyesali semua dosa atau perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Sesali semuanya itu. Nah, saudara, banyak orang katakan bertobat tapi tidak menyesal. Ini masalahnya. Akhirnya apa saudara? Kembali lagi ke dalam kubangan dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di dalam ayat 3. Bawalah sertamu kata-kata apa? Penyesalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang menyesal tapi sudah terlambat. Sudah keburu hancur, keburu rusak, baru menyesal. Menyesal kakinya sudah diamputasi dua-dua. Menyesal sudah terbaring di rumah sakit, sudah tidak berdaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengampuni saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Penyesalanmu tidak ada lagi gunanya. Jadi selama saudara sehat, selama saudara masih muda, saudara sadar dosa saudara, menyesalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Tuhan hajar kita habis-habisan baru menyesal. Selama saudara masih sehat, masih muda, masih bisa melakukan segala sesuatu, sesali semua perbuatan-perbuatan dosamu. Banyak kali Tuhan tegur kita melalui sakit penyakit, melalui dalam hubungan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergaulan kita. Banyak kali pelajaran-pelajaran yang berharga. Karena kesalahan kita akhirnya ada konsekuensi dari kesalahan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita itu belajar. Kalau kita sudah melakukan kesalahan, ya sesali itu. Amin. Menyesali itu artinya kita sudah belajar banyak teguran, kita kemudian sadar, lalu kita kapok, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Itu menyesal. Banyak orang hanya bertobat, hanya sadar ketika dia sakit, tapi setelah dia sembuh, dia tidak sadar lagi saudara. Dia melakukan lagi dosa yang sama dan sebagainya. Tapi kata penyesalan itu artinya kita kapok, tidak lagi berbuat kesalahan yang sama. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, langkah pertobatan yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, yang ketiga, berjalanlah ikut Tuhan. Amin. Ikut semua apa yang Tuhan perintahkan, mari kita mau kerjakan, mari kita mau lakukan. Dalam kebenaran firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Kita semua orang Kristen, kita semua orang percaya, umat Tuhan. Mari kita ikuti
Baik itu teladan-teladan Tuhan Yesus. Mari kita mau ikuti itu. Kita mau kerjakan. Kita mau lakukan itu sebagai gaya hidup kita. Amin. Berjalan bersama Tuhan. Pastikan saudara berjalan bersama Tuhan. Saudara tambah rajin baca firman Tuhan, tambah rajin pergi beribadah, itu menandakan saudara berjalan di jalan Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara sudah tahu kebenaran tapi saudara salah jalan. Masih berjudi, masih selingkuh, masih melakukan dosa ini dan itu. Itu menandakan saudara tidak mengikuti jalan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, kita berjalan di jalan yang benar. Amin. Haleluya. Saudara, apa janji Tuhan? Kalau kita sadar, menyesal, kita ikut Tuhan sepenuhnya, kita berjalan bersama Tuhan. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan, Tuhan akan pulihkan keadaan Israel. Amin. Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Lihat ayat 5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertobat, kita sadar diri, kita menyesal, kita kemudian berjalan di jalan Tuhan yang benar, berbalik 180 derajat dari jalan kita yang gelap menuju kepada terang kasih Kristus, maka ada janji Tuhan di sana. Tuhan akan memulihkan keadaan. Amin. Saudara mungkin sakit, saudara mengikuti langkah-langkah pertobatan ini, saudara akan dipulihkan. Saudara yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan saudara, saudara dalam baik itu perekonomian saudara, saudara akan dipulihkan Tuhan kalau saudara bertobat. Amin. Janji Tuhan yang kedua, saudara akan tambah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tuhan tambah sayang sama saudara. Kalau Tuhan mengasihi kita, oh haleluya, pasti Tuhan akan berkati kita. Amin. Saudara perhatikan, kalau kita punya anak, kita sayang sama anak, pasti kita senang memberikan hadiah, memberikan apa yang mereka inginkan, mereka mau, pasti kita akan berikan. Kita senang kalau anak kita senang, betul? Bapak Ibu Saudara, terlebih lagi Bapa kita di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Makanya Tuhan Yesus lebih senang memberkati kita anak-anaknya. Amin. Haleluya. Saudara, janji Tuhan. Yang kedua, dikasihi Tuhan. Yang ketiga, murka Tuhan itu akan surut. Murka Tuhan yang tadinya menimpa saudara menjadi teguran buat saudara supaya saudara bertobat, itu akan surut. Amin. Janji Tuhan, kalau kita bertobat, maka kita akan terus berkembang. Kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan yang kelima, menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup dalam dosa, kita akan menderita. Tapi kalau kita bertobat, janji Tuhan ya dan amin. Tuhan akan pulihkan saudara. Dan hidupmu pasti bahagia. Hidupmu pasti tambah hari, tambah diberkati Tuhan. Tambah hari, tambah sukacita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah menegur, menasihati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengubah mereka, sehingga mereka berhak atas janji-janji Tuhan yang ya dan amin. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik itu dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan, pelayanan mereka, diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan terus tercurah, mengalir, memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.